sebelum syuting film ini tuh malam-malam terakhir sebelum syuting, gue kayak ketindihan untuk pertama kali seumur hidup. Jadi kayak lagi tidur terus kayak ada yang duduk di dada gue gitu, sosok berbulu besar gitu tinggi, dan gue yang gitu. Nah gue minta tolong ke Santi yang tidur di sebelah kan, istri saya gitu, dan dia kayak ngeliat gitu tapi cuek aja. Hari sial namanya hari Rebo Wakasan itu, hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dan orang nyebutnya itu hari sial gitu. Nah yang nggak lahir di hari itu aja, kalau pas hari itu pasti ngelakuin selamatan supaya selamat kan. Orang selamatan kan supaya selamat gitu. Nah bayangin kalau ada orang yang lahir di hari sial itu gitu. Yang dipercaya sial itu. Jadi baru tahu begitu aku baca skrip, aku ya tahu garis besarnya aja gitu, proyeknya siapa aja yang terlibat, tapi aku nggak tahu Mamah di sana. Begitu aku datang meeting ke IDN, ketemu Mas Fajar, ada Mamah juga gitu kan. Aku tanya, loh Mah, kok ada Mamah di sini gitu? Ya Mamah main juga di sini. Oh. Sepi amat nih rumah. ART-nya mana ya? Mbak. Aduh. Hah? Siapa nih aduh-aduh? Aduh, Mas. Kenapa? Mas, perutku hilang loh Mas. Oh ini pindah ke sini. Berapa bulan ya Mas? Ini udah berapa bulan? Ini hilang di mana ini? Ini hilang aku nggak tahu di Wah, mana. keminum. Tolong Mas. Kok perut saya tiba-tiba melendung ya Mas? Kamu ngeliat ini? Aku enggak loh. Berarti kamu doang yang lihat dia. Nggak ada apa-apa. Sundel bolong. Ya, sebentar. Aku kempesin dulu. Gak kempes Mas. Kenapa Mas perutku ya? Ini yang hamil harus sedia. Jangan-jangan hamil kamu ketukar. Aku hamil. Halo Circle Asumsi, balik lagi di Circle barengan gue Ray Ihwana. Dan hari ini di ruang tamunya Circle udah kedatangan seorang sineas, muda tapi udah menghasilkan film-film yang keren dan baru ngerilis film psychological thriller pertamanya, horor. Dan ada case-nya juga dong tentunya. Langsung aja kita sambut kedatangan Mas Fajar Nugros. Nugroho apa Nugros sih? Nugros. Oh Nugros ya, nama panggungnya Nugros ya. Dan Kanai Sila Mirdad. Terima kasih Ray Arwana. Terima kasih. Ray Arwana. Apa kabar nih kalian nih? Alhamdulillah baik. Sehat. Kanai? Aku baik. Sehat ya, Sehat. alhamdulillah. Sehat-sehat terus ya. Nah, kita di sini kan mau ngobrolin nih, di belakangnya ngobrol apa sih? Di belakang udah ada ya posternya ya. Inang, di situ udah ada muka Ana itu. Oh, tapi nggak pakai kalung liontin ya. Kalung liontin dipakai berapa belas tahun yang lalu kayaknya. Nah, oke, gue udah nonton juga nih Mas Nay, trailer dari film Inang ini. Ini kan kerasa banget ya nuansa psychological thrillernya gitu. Ini enggak horor tapi kayak lebih, wah kayaknya ada psikopat-psikopat gitu ya unsurnya ya di dalamnya. Nah, buat Mas Fajar dulu, nanti kita gantian ke Nay. Mas Fajar, ini kan film horor pertama lo yang pertama kali juga kerja sama IDN Pictures ya kan? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia gambar IDN, ya kan? Oh iya. Gue lama nih. Sama agak juga. Menyerap dulu ya. Kenapa sih lo tertarik bikin film ini dan barengannya sama IDN? Ya aku rasa aku biasanya ke kantor itu kalau kerja gitu biasa naik angkutan umum ke komuter lain gitu ya. Dari Serpong ke Tanah Abang, dan kadang-kadang gue gue ngeliat itu ada perempuan hamil sendirian, kesusahan gitu. Dan waktu itu gue selalu mikir, ini suaminya kemana ya? Bukan berarti suaminya nggak baik ya, tapi kan pikiran-pikiran gue kan, kok tega sebesar ini dibiarkan jalan sendiri ke kantor atau apa gitu. Jadi gue mikirnya kota besar ini tuh gimana sih memperlakukan seorang perempuan hamil, single mother di ibu kota, apakah mereka bisa survive, gitu-gitu tuh muncul, dan itu menjadi ide untuk film Inang ini gitu. Jadi dari pengamatan sosial lo dulu awalnya gitu, terus ada keresahan sendiri, betul. Akhirnya jadi inspirasi dan ide lo. Ya. Wah luar biasa. Oke, terus kenapa judulnya Inang? Inang kan ya itu ya, ada istilahnya kayak menempel ke dalam satu... Ya, induk. Induk, gitu. betul. Dengar-dengar film ini juga inspirasinya selain tadi artinya maknanya induk gitu kan, dari mitos Jawa, ya kan? Ya, ada unsur Jawa. Rebo Wakasan, Tuh. kejawen.
Betul. Nah, benar nggak? Nah, itu boleh cerita nggak? Ya itu pengalaman gue yang lain. Jadi gue lahir di Jogja, gue besar di Jogja, dan gue kerasa lingkungan gue tuh di Jogja sangat dekat dengan selamatan. Dikit-dikit ada selamatan ini, dikit-dikit orang tua gue bilang jangan kesana nanti kenapa-kenapa gitu, nanti nggak boleh gitu. Dan itu melekat gitu. Dan dulu waktu aku remaja di Jogja itu pernah mau terancam badai gitu ya, badai angin panas gitu, dan Sultan bilang rakyatnya coba kalian masak sayur lodeh supaya kita semua selamat gitu. Jadi aku berpikir bahwa mungkin di era sekarang ini masih ada orang-orang yang harus melakukan sesuatu supaya mereka selamat gitu. Jadi basic story-nya sangat dekat dengan, mungkin itu tidak cuma terjadi di Indonesia, tapi tidak cuma terjadi di Jogja, tapi di kota-kota lain di Indonesia ini juga banyak masyarakatnya yang masih melakukan selamatan agar mereka selamat. Nah, kalau selamatan agar kita selamat itu kan kita nggak lahir di hari-hari yang buruk ya. Tapi gimana kalau ada orang yang lahir di hari yang sial gitu misalnya, apa selamatannya gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalaku saat mengembangkan film ini. Berarti Rebok Wakasan itu lo pakai riset juga atau sebenarnya itu udah nempel sama culture kehidupan lo sendiri? Ya, Rebo Wakasan itu sudah nempel. Kita percaya di Jawa itu ada hari sial namanya hari Rebo Wakasan itu, hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dan orang nyebutnya itu hari sial gitu. Nah, yang nggak lahir di hari itu aja, kalau pas hari itu pasti ngelakuin selamatan supaya selamat kan. Orang selamatan kan supaya selamat gitu. Nah, bayangin kalau ada orang yang lahir di hari sial itu gitu. Yang dipercaya sial itu gitu. Berarti dia harus melakukan selamatan lebih daripada kita-kita yang lahir di hari biasa. Dan itu yang akan dituangkan di cerita Inang. Ya, udah nggak boleh spoiler. Oke, terus diingetin ya. Oke, terus juga gue denger juga lo sampai kena mental nih pas menggarap film ini. Sampai lo ke psikolog katanya. Ya Betul. ampun. Jadi kenapa, Mas? gue kan 10 tahun bikin film komedi-komedi drama aja gitu, happy-happy, lucu-lucu, drama paling sedih-sedih gitu. Dan ini film horor pertama. Terus gue juga orangnya penakut. Paling takut sama kuburan gitu ya. Dulu kalau kecil kan paling takut sama yang nggak makan nasi lah gitu. Tapi ternyata di Jakarta sekarang banyak orang nggak makan nasi kan. Makanya quinoa shirataki. Iya, nggak makan nasi. Oh, ternyata bukan itu masalahnya gitu. Jadi, Lifestyle itu sih. Bener-bener. takut sama orang yang nggak makan nasi kalau dulu ya. Maksudnya kan hantu kan nggak makan gitu. Jadi gue takut sama hantu dan akhirnya memberanikan diri bikin ini gitu. Dan biasanya kan film-film gue tuh sesuai dengan nilai-nilai Pancasila lah ya, nggak aneh-aneh gitu. Gue bahkan nggak bikin film tuh kadang jarang ada yang merokok, adegan merokok juga enggak gitu. Tapi di film ini tuh semua garis normal gue tuh gue lewatin semua gitu. Melewati batas yang biasa gue lakukan. Jadi mungkin itu shocking ke diri gue gitu yang oke, rasanya kayak gini ya gitu, hal-hal baru dan bikin gue nggak bisa tidur selama 2 minggu setelah kelar syuting lah gitu. Jadi daripada pelampiasannya kemana-mana yang nggak baik ya gue akhirnya ke psikolog itu buat ngobrol aja gitu dan it works lah gitu untuk kemudian bisa tenang gitu. Oh, berarti ini karena lo melakukan terobosan di film ini yang akhirnya juga jadi bounce back ke lo juga ya. Iya, kalau kita biasa bikin yang normal-normal aja gitu ya, sesuai norma-norma yang ada gitu kan, ini kan harus ditabrakin semua gitu. Betul. Oke, bagus. Berarti Inang adalah inovasi berkarya Fajar Nugros. Bro. Wih, keren. Terus kalau syutingnya tuh di mana aja sih? Kan gue dengar juga ada di Ciputat ya, salah satu lokasinya. Itu di mana aja? Apakah Jakarta semua, Ciputat, Tangerang, atau di luar kota juga ada? Syutingnya ada yang di kaki Gunung Salak. Ya. Kakinya Aja. kakinya sampai ya kita banyak ada. Jadi kita karena pandemi syutingnya di seputar Ciputat Raya ya. Bukan Ciputat Raya. Jadi ini daerah menurut gue masih sangat alami, natural, ada banyak pilihan juga lokasinya dan warga juga support, pemerintah setempat, pihak kepolisian setempat juga support. Jadi sangat happy lah dengan lokasi yang ada. Gue menemukan hal baru di situ kan biasa syuting di Jakarta Selatan, di Cibubur gitu-gitu ya. Ini kita menemukan medan yang baru dan bisa kita explore. Jadi kalau kamu bisa ngelihat suasana baru ya, petualangan baru, sangat menarik untuk ditonton. Berarti sampai journey perjalanan perizinannya juga nggak ribet ya gitu? Nggak ribet sih. Oke, budget?
Budget yang paling mahal bayar Nay. Paling bisa. Nah, sama Tante Lid ya. Itu udah mahal tuh. Jadi kita harus mengurangi makan siang ya. Puasa ada mie bayar. Ada makan tengah malamnya paling bisa enggak lah. Oke, kita kena ini sekarang. Nah, ini kan film selamat ya, lu film perdana lo dan dapetnya horor lagi perdana, Aduh. thriller. Thank you. Ya kan? Terus sekarang pertanyaannya adalah apa yang buat lo tertarik mau nerima pinangannya seorang Fajar Nugros untuk bermain di film perdana lo, debut lo di film thriller Inang? Yang bikin tertarik pastinya ini dua-duanya nih collab ya, nggak bisa hilang gitu. Yang pertama cerita, yang kedua yang ngedirect itu Mas Fajar. Gitu. Jadi aku udah yakin banget bahwa film ini dari awal aku baca ini pasti akan sangat bagus karena ceritanya tuh beda dari yang lain. Plot twist deh pokoknya. Aku nggak bisa kasih tahu kan apa. Jangan nanti spoiler. Sebenarnya udah gue ingetin, jangan sampai kasih malah gue. Bahaya banget ya. Tapi lo memerankan tokoh Wulan nih. Boleh cerita nggak sedikit aja tentang Wulan itu apa? Karena kan kita tahu di trailer itu Wulan ini lagi hamil, dia salah satu pegawai di sebuah minimarket ya, supermarket. Gitu. Wulan itu perempuan hamil yang rela melakukan apapun untuk memperjuangkan kehidupan bayinya dan kehidupan dia gitu. Jadi apapun dilakuin asal bisa bertahan hidup. Terus punya cinta yang sangat besar, mandiri, tegas. Apapun masalah yang dihadapin sama dia, dia selesaikan sendiri gitu. Tanpa orang lain, tanpa bantuan orang lain. Berarti gitu. kayak lagu-lagu TikTok zaman sekarang, Independent Woman ya. Independent ya. Woman. Betul. Oke, terus lo ada riset khusus juga nggak? Karena kan ini lo memerankan tokoh ibu hamil gitu. Iya. Which is lo belum pernah hamil ya sampai sekarang kan? Iyalah. Amit-amit. Nggak, maksudnya itu gimana? Lo ada risetnya nggak? Risetnya iya pastilah. Apalagi kan pastinya diskusi nih sama Mas Fajar untuk pembentukan karakter, untuk tahu soal backgroundnya si Wulan sendiri kayak apa. Risetnya tuh bukan hanya soal gimana sih perempuan hamil, tapi juga bagaimana sih Wulan ngejalanin kehidupannya dia sehari-hari gitu. Kayak kan ada di trailer ya, Wulan itu perempuan yang kerja di minimarket. Gitu. Jadi aku pun juga cari tahu gimana ya profilnya gitu orang yang kerja di minimarket kayak gitu. Pastinya. Sampai riset ke Alfa, April ya, April Maret ya. Indo April. Kalau kita namanya Rebo Maret. Rebo Market. Dia harus turun ke supermarket yang belum pernah dia masukin. Iya, untuk lihat nih kayak apa sih gitu. Misalkan cara mbak-mbaknya ngomong kayak gimana. Misalkan ada mbak-mbak yang kerja di supermarket lagi hamil gitu. Itu kan sebenarnya tuh hal yang nggak mudah untuk dilakuin kan. Sangat berat menjalani kehidupan sehari-harinya. Jadi itu pun aku juga cari tahu lah pastinya. Luar biasa. Nah terus ini juga yang menarik adalah di film ini lo acting bareng nyokap Tante Lydia. Wah, I'm one of big fansnya Tante Lydia. Wah, Tante Lydia gitu. Mama. Titip salam ya langsung, salah titip salam. Nah, kesan lo gimana? Film perdana, psikologi trailer, dan lo main filmnya bareng mama gitu. Aduh gimana ya, kalau dibilangin I feel so blessed lah pastinya. Ngerasa sangat diberkati gitu bisa syuting bareng sama mama. Ini kan pengalaman yang luar biasa buat aku dan aku sharing pengalaman ini bersama dengan mama gitu. Yang menurut aku kayaknya nggak banyak orang dapat kesempatan ini gitu. Dan mama banyak nge-guide juga nggak, kayak mungkin ada memberi masukan input. Nah, sepertinya harusnya kayak gini deh untuk ini. Atau lo nge-explore dan mama ngelepas gitu aja bener-bener profesional? Enggak lah, mama nggak. Mama kita diskusi banyak banget ya gitu. Dan tapi apapun yang aku diskusikan sama mama kan semuanya dibalikin lagi ke Mas Fajar nih gitu. Jadi aku ngobrol sama mama, diskusi, lalu aku ngobrol lagi sama Mas Fajar gitu. Itu pasti selalu seperti itu. Betul. Terus juga yang menarik kan ini lo memulai debut film di film yang berbau nuansa horor psychological thriller. Lo khawatir nggak kayak lo takutnya nanti jadi aktris yang akan identik dengan film horor gitu? Atau lo akan punya udah mikirin nih, oke, gue ada ketakutan itu, nanti mungkin kalau gue mau keluar dari zona ini ada caranya juga gitu? Aku sih nggak takut ya, karena menurut aku dari sini akan lebih membuka pintu-pintu rezeki yang udah disiapkan sendiri buat aku. Al-Fatihah. Jadi pengajian ya. Tapi enggak, aku sama sekali nggak takut kok. Terus kalau adegan yang paling susah lo lakuin tuh apa di sini?
Oke, aku akan cerita Jangan ya. yang spoiler Oke, ya, kan ada yang berarti yang ada di trailer aja. Salah satunya yang di trailer. Yang Pasti di yang trailer. jadi ibu hamil pasti agak susah. Nah tapi kan Iya. ada jalannya kah, nah yang gitu-gitu aja tuh. Yang dari thriller ya. Mm-mm. Kok trailer? Trailer. Ya, menjadi hamil juga udah susah. Udah kan? susah ya. Iya. Konsultasi dulu sutradaranya ya. Actually Nay kan juga keluar dari zona nyaman dia. Gitu. Iya. Betul. Iya benar kan aku juga belum pernah hamil. Oke, aman jawabannya. Balik lagi ke Mas Fajar. Ya. Gimana pemilihan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya? Kan selain ada Nay, ada Tante Lydia, juga di trailer gue lihat ada Dimas gitu kan. Itu aktor-aktor itu pakai casting semua atau lo udah ada kebayang kayaknya buat yang peran ibu hamil Nay nih gitu atau gimana? Kita screen test biasanya terus untuk ngelihat bahwa pas nggak sih gitu untuk kemudian didiskusikan di tim bersama produser dan casting directornya gitu. Dan uniknya pada saat kita persiapan si Inang ini semua pemain sudah dapat, sudah light reading, Nay baru muncul gitu. Karena pemain yang mau meranin mengundurkan diri waktu itu. Jadi gua rasa oh ya kita menyikapinya ya berarti belum jodoh dan sebagainya, dan ini karakternya pun karakter di skrip masih berusaha mencari pemeran yang tepat kan gitu, dan casting director gue datang dengan menyebut nama Nay gitu. Bukan Tante Lydia yang rekomen atau gitu, suggest juga bukan enggak sama mama. sekali gitu. Tante juga kayaknya waktu kita nanya, Tante Nay available nggak ya? Oh coba ditanya aja gitu. Terus kira-kira mau nggak? Ya ditanya aja anaknya mau apa enggak gitu. Jadi semua benar-benar profesional, nggak Tante Lid ini belum ada pemainnya, si Nay aja gitu, nggak sama sekali. Jadi kita cukup meng-approach Nay dari awal dengan normally kita berusaha dia menawarkan peran gitu dan kasih tahu bahwa waktu kamu persiapan tinggal segini, tapi kita akan support kamu banget untuk kamu memenuhi target yang kita mau gitu, dan dia komit gitu, dia bisa mengejar ketertinggalannya ya. Yang lucunya itu karena aku pun nggak tahu mamah main di situ. Serius? Oh nggak tahu justru. Nggak tahu. Jadi baru tahu begitu aku baca skrip, aku ya tahu garis besarnya aja gitu, proyeknya siapa aja yang terlibat, tapi aku nggak tahu mamah di sana. Begitu aku datang meeting ke IDN ketemu Mas Fajar, ada mamah juga gitu kan. Aku tanya, loh Mah, kok ada mamah di sini gitu? Ya mamah main juga di sini. Oh, Kok di gitu. rumah nggak pernah ngomong? Kok nggak ngomong mama sama sekali gitu? Ya kan berarti kan sangat Luar biasa. ya nggak Semuanya ya. saling profesional gitu. Padahal mamahnya kan, iya ini mamah yang biayai filmnya. Langsung sih mama yang Ternyata mama ya perannya lebih besar ya ternyata dari aku tahu. Cateringnya mama yang Oh, masak. catering. Tapi lo ada perasaan terbebani nggak meng-direct aktris besar Lydia Kandau? Gitu? Ya tentu ya, dan gue sangat appreciate Tante Lid. Ya gue tahu dia udah profesional dan dengan nama besarnya dan pengalamannya kan dia bisa aja kayak ya oke lah Nugros, kamu maunya gimana gitu. Kita ada rasa yang mungkin ya is commonly umumnya bikin film gitu, tapi aku ngerasa Tante Lid sangat profesional banget dan dia sangat menjalani proses reading itu dengan, kan ada beberapa mungkin yang ya udah gue reading biasa aja ya gitu, tapi Tante Lid menjalani, kita kan prosesnya benar-benar dari membentuk tubuh, membentuk karakter gitu, betul-betul prosesnya bertahap gitu, dan dia menjalani itu dengan serius gitu. Gue ya kalaupun waktu itu dia hanya menjalani beberapa tahap, gue akan ngerasa ya udah jam terbangnya, mungkin dia bisa akan sesuai dengan apa yang gue mau juga, tapi ternyata Tante Lid bisa dari nol ya, kita ngikutin persiapannya dengan baik gitu. Dan Nay juga katanya sampai karena lo dapet perannya ibu hamil, ini ya ngegemukin badan ya, makan banyak gitu. Iya. Surga dong ya buat lo Nggak ya. sampai gemuk sih, mensintalkan kali ya. Mensintalkan. Bahasanya apa ya? Memontokkan. Nah, mensemokan ya. Mensemokan seperti berisi lah. Iya berisi. Wah bahagia banget aku selama proses syuting karena aku nggak mikirin mesti jaga badan gitu kan. Justru kan yang diharuskan kelihatan gemuk selayaknya orang hamil gimana sih Iya, gitu. kelihatan banget beda di poster sama lo di sini. Oh iya beda ya? Iya dong. Oh udah Lebih kurus lagi berarti ya cabi Mas gitu. ya? Mikirin pacar. Dietnya apa sih ya? Jadi acara kesehatan. Mikirin pacar.
stres mikirin pacar aku Nah, yang makan Nggak yang doyan penting nggak makan. makan hati ya. Betul. Nah, sekarang gue mau gali lebih dalam soal pemikiran lo sebagai seorang sinias. Kan Ginang gali-gali, Iya. ada kan di trailer. Oke, nah ini Oh, kan, iya, iya. nah ini kan lo juga masuk ke dalam salah satu film genre psychological thriller yang ada di Indonesia di tahun ini gitu kan. Dan tahun ini kayaknya lagi rame-ramenya film-film berbau kayak gini, horor, thriller gitu. Nah, dari sekian banyak film kan gue lihat makin eksplorasi dan kemampuan improvisasi masing-masing direktor itu keren ya dalam menggarap filmnya gitu. Nah, gimana menurut lo perkembangan film horor saat ini dengan dari sisi kreativitas masing-masing direktornya? Ya, gue ngerasa film ini bisa jadi dan gue bisa membuatnya sebagus mungkin gitu ya, karena sebelumnya sudah banyak film Indonesia yang horor yang kualitasnya juga bagus gitu. Film-filmnya Joko Anwar, Timo, Kimo gitu ya, dan gue ngerasa mereka lah yang juga memancing gue untuk membuat horornya jangan main-main. Membuat film ini jangan bercanda gitu, hasilnya juga harus bagus gitu. Supaya bisa setidaknya satu level lah sama mereka gitu, dan gue ngerasa sih harus berterima kasih sama mereka, karena kalau nggak ada mereka juga kita kan pasti akan tidak punya pancingan untuk mengejar kualitas yang mereka buat gitu sih. Jadi dan gue ngerasa kedepannya karena Indonesia ini ada berbagai macam suku, banyak daerah juga yang tersebar, pasti juga akan banyak cerita-cerita misteri horor yang masih bisa digali ya, klinik yang bisa digali. Apalagi kita secara sosio antropologi juga orangnya masih sangat dekat dengan klinik dan kultur dan sebagainya, disebutnya bisa jadi kayak kearifan lokal lah gitu ya. Dan dengan kemampuan teknis yang semakin meningkat, cerita-cerita itu bisa menjadi sumber yang kaya dibanding negara-negara lain di dunia gitu. Karena menurut gua horor-horor hantu-hantu di luar negeri itu rekaan manusia. Kalau kita kan udah ada, udah tersedia, walaupun mungkin rekaan-rekaan orang-orang zaman dulu ya gitu. Tapi ya already there, dan kita tinggal membuat sebuah cerita yang bagus, menyesuaikan kegelisahannya dengan era sekarang, menyesuaikan dengan isu-isu kekinian gitu, jadi semakin relate dan bisa membuat orang terhibur gitu. Tapi kalau ada pengalaman ketemu setan nggak? Naik dulu deh. Ketemu, Ngelihat ketemu. Iya ada. Di mana? Di rumah sendiri. Iya, cuman Untung gue gak pernah ke rumahnya. Rumahnya aja serem. Rumah yang mana nih? Kita udah pindah. rumah yang lama. Rumah yang lama. Berarti yang ini aman, Mas. Oh, iya, Yang lain bisa kok. Udah banjir, ada setannya lagi. Bener-bener nih Mudah-mudahan ya. ditonton developer ya. Gimana tuh Nay ceritanya? Iya, kalau selama syuting Inang kemarin aman banget. Tapi kalau pengalaman sendiri pernah lah. Aku lihat yang apa namanya yang ada wujudnya ditariin gitu. Pernah, tapi itu udah lama banget, udah nggak pernah lihat lagi. Itu kecil, masih kecil. Ya, lumayan lah, masih zaman sekolah. Gitu. Langsung ngebayangin ya Mas. Dia penakut soalnya, padahal yang garap film. Kecil-kecil Yang banget garap ya. film, iya makanya. Ada nih. gore-nya pada lo di filmnya, di trailernya ada ya. Gitu kan. Mas Fajar, pernah lihat setan? Jangan gue ya. Nih baru lihat dengan kita. Alhamdulillah tuh gue selalu dijauhkan dari hal kayak gitu. Karena kan mungkin karena dari awal gue sudah punya pagar ya. Gue nggak mau berurusan sama orang yang nggak makan nasi, yang nggak nginjek tanah Makan gitu-gitu. ceritanya. Cuman sebelum syuting film ini tuh malam-malam terakhir sebelum syuting, gue kayak ketindihan untuk pertama kali seumur hidup. Jadi kayak lagi tidur terus kayak ada yang duduk di dada gue gitu, sosok berbulu besar gitu, tinggi. Dan gue yang gitu. Nah, gue minta tolong ke Santi yang tidur di sebelah kan, istri saya gitu, dan dia kayak ngeliat gitu tapi cuek aja, karena begitu aku bangun dia tanya, kok nggak dibangunin, kok nggak diselamatin? Ya aku pikir kamu ngigok-ngigok doang dia gitu. Tapi padahal lo lihat. Bener ya, didudukin gitu dan kita kayak nggak bisa gerak gitu, dan dia sosok berbulu-bulu. Oh iya Mas. Cenderuwo kayaknya. Jadi setelah itu gue sadar bahwa oh ya udah ini harus dikerjain gitu. Kayaknya udah dapat blessing dari Udah direstui ya, tanda ya ya. direstui gitu. Oh, oke. Oleh alam I gaib. feel oke lah gitu. Tapi itu beneran pertama kali seumur hidup ya. Oke, nah terus juga ngomongin mistis, menurut lo berdua mistis sama supernatural klinik ini kan dianggap sebagai nilai jual kita. Kalau misalkan luar negeri kan punya nilai jual masing-masing, yang Korea, US, Hollywood gitu. Nah, sementara di Indonesia banyak yang menganggap klinik, supernatural, horor, mistis itu adalah nilai jual kita yang akhirnya selalu laku kan ketika dijual. Menurut pandangan lo gimana supaya
ini nih nilai-nilai seperti ini nih, mistik, kepercayaan, klinik itu untuk bisa terus dikembangkan supaya bisa dapat nilai jual yang lebih tinggi di global itu seperti apa? Ya kalau gue sih itu kepercayaan orang-orang tertentu, masyarakat tertentu ya harus kita hormatin gitu. Dan sebenarnya core dari film ini adalah mengkritisi kepercayaan-kepercayaan itu. Jadi nanti teman-teman akan bisa ngelihat bahwa film ini tuh sebenarnya jadi film ini akan ada banyak kesimpulan dari masing-masing penonton tergantung preferensi dan bacaan dan tontonan mereka gitu. Salah satunya mungkin ide besarnya adalah bagaimana klinik versus science. Jadi kultur versus teknologi. Jadi generasi sekarang, generasi milenial dan Gen Z versus boomer gitu. Ini pertarungan besarnya adalah isu itu gitu antara klinik kultur dan pemahaman modern gitu. Seperti apa nasibnya ke depan gitu dan itu yang menjadi frame besar dari filmnya. Menurut gua ya gitu. Tapi teman-teman nanti yang nonton silakan untuk menyimpulkan banyak sisi dari film ini sendiri. Bisa jadi ada si A yang itu filmnya tentang B, ini filmnya tentang C. Jadi pemaknaan itu yang menurut gue menarik untuk nonton film Inang nanti gitu. Wow, wih jawabannya sutradara banget ya Nay. Iya. Keren kan? Keren Bisa kan? bentar ketawa. Oke, serius nih tumben. Keren. Dibikinin sama Oh, ada baca ya dari depannya. Harus gini mas katanya. Gak boleh bercanda ini film horor gitu. Tapi dari tadi Shirataki ya. Nah, sekarang kalau lo kan sebagai aktris yang by the way gue tuh fun fact selalu tahu lokasi syuting lo zaman di sinetron gitu. Wow, gila. Thank you loh. Dari mana gitu. Thank you. Nah, sebagai aktris Apa yang mulai kelompok fansmu apa namanya? udah ada belum sih? Apa? Naysila My Lovers. Lovers, ada beberapa lang. Iya, gue bikin fanpage-nya. Adminnya. Ketua sektor mana nih? Ciputat. Sekte, apa sektor? Oh, sektor. Chapter Ciputat. My Lovers chapter Ciputat. Nah terus kan itu perjalanan lo kan wah luar biasa ya. Gue ngikutin banget perjalanan sinetron lo terus akhirnya di film Inang. Gimana lo melihat diri lo sendiri dalam perkembangan kemampuan acting lo, secara pendewasaan karakter lo dalam industri film? Kalau itu pastinya aku masih belajar lah sampai sekarang. Tapi memang dari dulu, karena gini, menurut aku jangan pernah puas sama apa yang kita dapetin karena kita akan jadi berhenti di situ terus kan, di situ aja. Makanya harus belajar terus, menggali terus. Kalau dibilang sekarang, aku merasa banyak banget yang belum aku tahu, banyak banget hal yang belum aku pelajarin. Apalagi ini adalah industri dan dunia yang sangat berbeda dari yang aku jalanin sebelumnya gitu. Terus tertarik nggak jadi sutradara atau produser film ke depannya? Kalau akan menjadi pencapaian target lo nggak? kalau sampai sekarang masih ngerasa banyak banget karakter cerita yang pengen aku coba jalanin sendiri, aku mainkan sendiri. Tapi kalau untuk jadi produser atau jadi sutradara, sementara masih di sini dulu. Nah genre film apa yang mau lo coba kalau gitu? Ini lucu banget, tadinya aku pengen main memang psychological thriller kan. Nah sekarang film pertama aku dapet di sini. Untuk kedepannya aku nggak terlalu milih-milih genre apa karena ada banyak kan. Kayak pengen coba semua. Kalau misalkan ada yang nawarin lo komedi atau film action, lo kan pilih yang mana? Tergantung. Kalau itu pilih tergantung. satu. Nggak bisa pilih dua-duanya, satu-satu gitu mungkin. Setengah-setengah ya gue bagi dua deh. Yang mana Nay? Coba lo lebih ngerasa tertantang main film action atau film Dua-duanya komedi? tuh punya tantangannya sendiri. Betul. Sih pastinya. Cuman balik lagi kan aku pernah ngobrol banyak sama Mas Fajar. Mungkin kita bisa lihat lagi dari ceritanya, dari karakternya, dari banyak faktor yang perlu kita lihat dari situ gitu. Dan karakter yang mau lo perankan apa? Yang pengen Karakter. banget jadi siapa? Jadi apa? Aduh, kalau karakter manusia tuh karakternya macam-macam. Pengen banget nyoba semuanya kalau bisa gitu, kalau dikasih kesempatan. Jadi pengen nyoba apa karakternya. Bingung bener deh. Jadi menteri gitu misalnya, mau ya? Perannya nih jadi menteri gitu kan, menteri muda Bisa aja, gitu. bisa aja mau kepikiran banget. langsung, benar juga ya kak, gue kepikiran tentang menteri gitu. Jangan nih kepikiran Belum ada loh. kakinya kesemutan. Gue lagi mikir. Gak bisa gerak. Oke, Mas Fajar lagi nih. Gimana tips dari lo buat orang yang pengen terjun menjadi seorang sutradara? Saudara ya? Modal apa sih yang harus dipunya?
Apakah cuman harus punya duit baru lo bisa bikin film, atau sebenarnya tanpa perlu modal yang besar lo bisa bikin film dan mungkin itu menjadi karya lo yang sukses gitu? Ya, zaman sekarang untuk jadi sutradara banyak jalannya ya gitu. Cuman kesempatannya sangat terbuka luas gitu, bisa datang dari mana aja gitu. Nah, problemnya adalah ketika kesempatan itu datang, kamu ready apa enggak, kamu siap apa enggak gitu. Nah, untuk siap menjadi sutradara itu kuncinya cuma satu, yaitu melihat manusia lain gitu. Jadi kayak ketika kamu sudah punya apapun yang kamu miliki sekarang, tapi kamu tidak terlena di situ, itu menurutku lebih baik. Jadi misalnya kamu sudah punya mobil gitu, sekali kamu naik angkutan umum untuk tahu manusia-manusia yang ada di sekitarmu itu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami gitu, dan itu memperkaya dirimu sebagai sutradara gitu. Karena kan ini bisnis rasa. Membuat film itu adalah make people believe dan menyalurkan rasa yang kita punya, yang dipunyai si tokoh hingga orang merasa relate, merasa terhibur, merasa simpatik, merasa benci, merasa. Jadi ini sangat-sangat ya, ini bisnis rasa, dan kalau kita nggak punya kekayaan rasa itu akan susah untuk membuat sebuah film yang believable gitu. Jadi teknis dan lain-lain itu menyusul, tapi modal utama kita sutradara, aktor, dan kita semua yang bekerja di dunia industri film itu adalah punya common sense dan punya sensitivitas terhadap perasaan manusia. Aduh, asik banget ngomongnya perasaan, luar biasa. Keren nggak? Keren kan sutradara aku kan, keren banget kan? Aduh. Mas Fajar nih. Oke, tadi Nay kan terakhir. Nay tadi ditanyanya soal lo mau jadi apa, terus genre apa yang mau ini. Kalau Mas Fajar, siapa aktris yang cita-cita lo pengen banget garap dia gitu? Setelah udah ngegarap Nay ini, ngajak Nay main film aja, wah gitu. Terus ada tante leadnya juga lagi. Nah sekarang siapa aktor? Aku sih nggak punya, wah harus aktor ini, harus aktris itu ya. Aku lebih percaya bahwa setiap karakter di skenario itu akan menemukan aktornya yang tepat gitu. Bisa jadi 5 film ke depan sama Naysila terus gitu. If the script, Amin. ya ini kayak kita baca kebayangnya dia, dan ketika kita calling, kita panggil Nay untuk memerankan ini, kita screen test semuanya seperti lancar ya, berarti memang dia gitu. Jadi nggak ada yang wah aku kebayangnya si A, B, C gitu sih, nggak ada. Biasanya skenario itu akan mencari jodoh yang tepat gitu. Atau ketika lo bikin script gitu, tek bikin karakter, kebayangnya gue Ray gitu ya. Kode ya. Ray Arwana. Bisa. Oke. Siapa tahu ya kan? Iya, kita jodoh ya. Amin ini ya netizen. Amin. Oke, nah sekarang kalian boleh promosiin film Inang supaya teman-teman circle-nya Asumsi untuk bisa nonton film Inang di bioskop. Jangan yang bajakan. Jangan yang bajakan dong, pastinya. Boleh, dari Nay dulu. Oke teman-teman, sebentar lagi tanggal 13 Oktober film Inang akan tayang di bioskop kesayangan Anda, jadi jangan sampai terlewat. Harus nonton. Mas Fajar, nggak diem aja dong. Kayaknya kita harusnya ngomong berdua gitu. Oh gitu ya harusnya, bukan satu-satu ya? Satu-satu. Aku pikir film ini akan menawarkan ketakutan yang berbeda, jadi kalian harus nonton untuk tahu sesuatu yang kalian rasa biasa-biasa aja itu ternyata sangat menakutkan. 13 Oktober di bioskop. Ada Naysila Mirdad. Kesayangan Anda atau yang tidak sayang, atau yang dekat atau yang tidak dekat ya bioskopnya ya. Oke, thank you Mas Fajar. Thank you, Rai. Thank you. Sukses ya. Pakai salam. Oke, thank you.